Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan di hadapan kalian ada TWS terbaru dari Akom yaitu Akom T3. Akom T3 ini merupakan line up tertinggi yang Akom keluarkan untuk seri TWS-nya dan dia dijual seharga 399.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian lihat dari Akom T2 ke T3 ini memang peningkatan dari sisi harganya cukup signifikan ya. Tapi kalau menurut gue itu cukup sepadan karena mengingat fitur dan build quality yang dipunyai Akom T3 ini juga jauh lebih baik dibandingkan Akom T2. Seperti biasa, sebelum kalian memutuskan buat beli, alangkah baiknya kalian nonton dulu reviewnya biar kalian tahu kira-kira karakter T3 ini cocok nggak sih buat kalian. Jadi langsung aja kita mulai. Ini dia Akom T3. Oke, sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau Akom T3 ini, gue menerima Akom T3 ini tuh masih dalam prototype ya. Jadi ini tuh belum dijual resmi ketika review ini dibuat. Makanya nggak ada video unboxing di awal video seperti video-video gue yang lain karena memang gue belum menerima full package-nya. Jadi ini gue terima lebih dulu karena untuk kebutuhan review aja. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan bahas dari sisi desainnya dulu ya. Seperti biasa desain itu masalah selera, tapi kalau buat gue suka dengan desain Akom T3 ini. Menurut gue ini tuh desainnya terkesan elegan dan out of the box saja. Ini tuh berbeda dengan TWS-TWS pada umumnya dari sisi desain. Kalian lihat sendiri depannya case-nya tuh bolong seperti ini, jadi dia lebih lebih half naked seperti ini ya. Di sisi kanan ini ada charging portnya yang udah menggunakan USB Type-C. Yang gue suka adalah bahan material dari Akom T3 ini. Ini tuh kayaknya full metal gitu ya, jadi kalau kalian taruh di ruangan ber-AC, ini tuh bahannya dingin gitu loh, jadi kayak memang terkesan premium dan well built aja sih. Jadi gue suka dari desain dan build quality Akom T3 ini. Kalau kita buka, kita lihat bagian dalamnya, dia tuh mempunyai model half ear ya. Jadi ini tuh modelnya sama kayak Akom T2. Jadi ini bukan model in ear seperti TWS pada umumnya, dan half ear atau in ear itu ya seperti biasalah. Kalau half ear itu kalian masih bisa dengar suara sekitar kalian, sedangkan in ear itu bener-bener full nge-seal telinga kalian, jadi kalian lebih nggak bisa mendengarkan ambient sekitar kalian. Untuk fittingnya sendiri, gue ngerasa untuk ukuran half ear ini agak sedikit lebih besar, tapi masih dalam kategori yang cukup nyaman digunakan jangka panjang. Gue sendiri pernah nyobain Akom T3 ini sekitar 3 jam dan gue nggak mengalami masalah yang berarti sih. Jadi dalam artian masih cukup nyaman dalam penggunaan jangka panjang. Untuk touch sendiri dia ada di sini, dia udah dilengkapi dengan touch control ya, jadi nggak ada tombol fisik, dan di touch control ini ada kayak lambang fingerprintnya gitu. Touch control ini juga berguna untuk mengaktifkan fitur-fitur di Akom T2 ini ya, seperti play pause, next previews. Kalau play pause itu kalian cukup tekan 2 kali di sisi kiri atau kanan sama aja, dan kalau kalian mau next lagu kalian tekan 3 kali di sisi kanan. Mau nge-previous lagu kalian tekan 3 kali di sisi kiri, dan untuk melaunch Google atau Siri kalian cukup tahan 2 detik di sisi kiri. Yang spesial adalah di Akom T3 ini ternyata ada mode low latency-nya. Jadi sebenarnya ini tuh udah masuk dalam kategori TWS gaming ya. Dan low latency-nya ini kalian mengaktifkannya cukup tahan 2 detik di sisi kanannya. Low latency. Sayangnya kalian nggak bisa mengaktifkan volume control di earbudnya ini, jadi volumenya tetap kalian harus by device yang kalian gunakan. Dan untuk Bluetooth version, Akom T3 ini udah dilengkapi dengan Bluetooth versi terbaru. Jadi dia udah dilengkapi dengan Bluetooth 5.1 dan format yang disupport masih SBC atau AAC, dia belum support aptX. Untuk delaynya sendiri, tanpa mode low latency aja sebenarnya gue nggak mengalami masalah ketika gue pakai buat sehari-hari, misalkan nonton YouTube, streaming Netflix dan lain sebagainya. Tapi ketika memang gue pakai buat main game-game, terutama game-game first person, cukup berasa delaynya. Dan ketika gue aktifkan mode low latency-nya, ini seperti TWS gaming pada umumnya, jadi bener-bener hampir nggak berasa untuk latency ketika gue pakai di mode low latency-nya.
Oke, dan sekarang adalah mikrofon tes dari Akom T3. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai dan kalian simpulkan sendiri. Tes 1, 2, 3, dan ini adalah hasil dari mikrofon Akom T3. Oke, lanjut ke sisi baterainya. Baterai di Akom T3 ini dilengkapi dengan kapasitas 35 mAh untuk earbudnya dan charging case-nya ini 300 mAh. Dia bisa bertahan sampai 6 jam untuk earbudnya dan totalnya bisa mencapai 22 jam untuk charging case-nya. Charging time-nya untuk earbudnya ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dan case-nya ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality yang ada di Akom T3. Ini seperti biasa mengenai sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang pasti punya selera dan pendapat yang berbeda-beda. Kesan pertama gue dengerin Akom T3 ini, ternyata selain dia mempunyai mode gaming, karakter suara atau signature suaranya tuh juga lebih mengarah ke arah gaming TWS ya. Jadi dia lebih menonjolkan di sisi bassnya dengan karakter yang lebih mengarah ke warm. Untuk high-nya sendiri gue ngerasa high-nya ini smooth. Jadi kalau kalian dengerin Akom T3 ini dalam jangka panjang, nggak bikin kuping kalian capek atau ear fatigue ya. Jadi ini tuh nyaman buat pendengaran jangka panjang. Untuk vokalnya sendiri, gue ngerasa vokalnya tuh di tengah, jadi gue nggak merasa dia terlalu forward atau terlalu mundur atau recess ya. Jadi vokalnya pas saja. Sayangnya clarity-nya memang nggak sebaik TWS yang memang mempunyai frekuensi yang lebih netral atau lebih bright. Jadi kalau dari sisi clarity, gue ngerasa Akom T3 ini memang nggak spesial. Kalau dari sisi bass, ini mungkin salah satu yang bisa gue bilang frekuensi yang memang berasa di boost karena bass di Akom T3 ini tuh berasa besar ya, terutama buat ukuran half ear. Kalian jangan salah paham dulu karena desain half ear dengan in-ear itu berbeda banget dari sisi sound quality. Jadi kalau kalian yang biasa pakai in-ear terus kalau kalian berharap Akom T3 ini bisa menyaingi suara bass di desain in-ear ya, kalian akan kecewa nantinya. Tapi kalau kalian biasa menggunakan desain half ear seperti ini, Akom T3 ini termasuk yang bass head. Jadi dalam artian bassnya itu cukup besar buat desain half ear di range harganya. Kesimpulannya kalau dari gue, kalau kalian biasanya mudah menggunakan Akom T2, kalau kalian upgrade ke T3 ini pastinya berasa banget beda dari sisi sound quality-nya. Jadi Akom T2 dengan T3 ini mempunyai sound quality yang berbeda, tapi menurut gue kalian akan bisa merasakan upgrade-nya. Tapi dari sisi lain memang harganya pun Akom T3 ini hampir 2 kali lipat lebih mahal dari T2. Selain sound quality juga dia mempunyai fitur dan build quality yang jauh lebih baik dibandingkan Akom T2. Terus overall sih kalau bisa gue rangkum, Akom T3 ini menurut gue dia mempunyai fittingnya cukup nyaman, mempunyai karakter warm, jadi aman dan bassnya cukup dominan. Kekurangannya kalau kalian mencari clarity yang bagus dari sebuah TWS half ear ya kalian nggak bisa dapetin di Akom T3 ini karena ini lebih cocok buat gamer, buat lagu-lagu misalkan EDM, buat lagu-lagu ya pop juga masih oke. Tapi kalau kalian suka dengan lagu-lagu akustik, suka dengan detail dan lain sebagainya, mungkin kalian nggak cocok dengan Akom T3 ini. Jadi kalian tentuin aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai Akom T3 ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda setelah kalian nyobain Akom T3 ini juga boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.